mengikuti sebuah program yaitu in-house training yang akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang ini akan dipaparkan oleh Ibu Rina Lestari, seorang calon guru penggerak angkatan 7 SD Jabar Kabupaten Sleman. Insyaallah nanti beliau akan memaparkan presentasi yang nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya kepada Bu Rina sebagai narasumber pada sesi tanya jawab nanti. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tuntunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu pemaparan dari Bu Rina, yang keempat lain-lain tanya jawab ya, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung kita menuju acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita membuka acara hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sambutan dari kepala sekolah SD Baru kepada pendidikan, kami silakan. Terima kasih Bu Irma waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Baru, marilah yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah, kesempatan dan juga kesehatan. Alhamdulillah pada siang hari ini yang berbahagia kita bisa bersama-sama berkoordinasi di SDJ Baru ini setelah tadi kita melaksanakan ketugasan mendampingi anak-anak kita belajar. Tidak lupa marilah salam serta salawat kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Ibu bapak guru SD Baru yang kami hormati, siang hari ini masih semangat nggih? Masih ya. Alhamdulillah kita SD Baru ada salah satu guru penggerak yang menjadi pionir di antara kita semua. Dan yang pertama yaitu adalah Bu Rina Lestari. Saya atas nama SD Baru mengucapkan selamat dan juga terima kasih karena Ibu Rina berkenan untuk menjadi guru penggerak ini. Dan ini mudah-mudahan memotivasi untuk guru-guru yang lain, terutama guru-guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, karena ini memang ke depan itu semua guru yang punya sertifikat pendidik ini memang diharapkan itu menjadi guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini Bu Rina nanti selaku CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 nanti akan memaparkan, akan mengimbaskan tentang budaya positif. Nah, karena Bu Rina ini sudah belajar lebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini kita pada hari ini berkesempatan untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi ini kita syukuri bersama. Jadi memang tidak semua orang mau untuk belajar dan belajar, tapi dari orang-orang yang telah belajar lebih dahulu ini kita mendapatkan manfaatnya. Jadi sebaik-baiknya adalah yang belajar dan mengajarkannya. Jadi terima kasih untuk Bu Rina dan juga kita berbahagia sekali Bapak Ibu guru berkesempatan juga untuk mendapatkan ilmunya dari Ibu Rina. Jadi kita belajar tidak harus dari buku atau dari literasi yang lain, tapi ini pada kesempatan ini berkenan Bu Rina untuk membahaskan bersama kita. Ini jauh lebih enak Bapak Ibu, kita tinggal duduk untuk memperhatikan 1-1,5 jam. Nanti di situ akan dibahas apa saja budaya positif yang perlu kita tumbuhkan, apalagi di era sekarang ini di mana penerapan kurikulum merdeka ini
lebih mengutamakan pada sisi-sisi pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tentunya nanti untuk mendukung budaya-budaya positif apa yang bisa kita kembangkan untuk anak-anak kita, di samping memang pengetahuan atau kognitif yang kita bangun. Ya. Jadi di sini ada penumbuhan karakter yang itu tentunya jauh lebih sulit daripada sekedar transfer materi atau knowledge pengetahuan. Ya. Jadi yang namanya membentuk karakter itu ibarat mengasah pisau, sedikit demi sedikit, lama-lama akan tajam. Begitu pula dengan bentuk karakter, kita harus sabar bagaikan menitikkan air di batu. Jadi setetes demi setetes untuk mendapatkan dia suatu bentuk yang kita inginkan. Nah, inilah Bapak Ibu memang butuh kesabaran dan juga butuh, kalau orang Jawa mengatakan greteh. Jadi butuh kesabaran yang luar biasa pada anak kita. Saya yakin guru-guru SD Idea Baru ini mempunyai semangat dan kesabaran yang tinggi. Jadi ke anak-anak, bicara yang namanya ngandani itu tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Anak-anak udah paham, besok lupa lagi, harus diingatkan lagi. Nah, inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi pahala kita semua nih ketika mereka berkarakter yang baik, berakhlak yang baik, berakhlak karimah dan juga berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mari kita dengarkan, kita simak. Ini adalah hal yang baru yang mungkin menjadi referensi mengajar kita, referensi mendidik kita. Jadi guru bukan hanya mengajar, tapi di sini mendidik juga. Nanti mendidik bagaimana cara mengajar atau mendidik kita. Apakah yang sudah kita laksanakan selama ini sudah benar, sudah tepat di era yang sekarang ini atau belum? Kalau belum, mari kita sesuaikan. Orang pemilik masa depan adalah orang yang mau belajar. Jadi kalau orang tidak mau belajar, dia adalah pemilik masa lalu. Dia jaya di masa lalunya, tetapi di masa depan dia tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita mau belajar, mengupdate pengetahuan kita, insya Allah kita menjadi pemilik masa depan juga. Oleh karena itu, selamat mengikuti pembebasan ini. Mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan untuk kita semua dan juga menjadikan karakter anak-anak kita nanti menjadi karakter anak-anak yang seperti kita harapkan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali untuk Bu Lina Lestari yang pada hari ini bersedia memberikan ilmunya. Mudah-mudahan Allah menyertai dengan berbagai kebaikan yang terlibat. Itu saja yang kami sampaikan. Banyak kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Mudawati yang sudah memberikan sepatah dua patah kata. Selanjutnya, ya cepat selesai teman-teman ya. Kita langsung ke acara ketiga, yaitu pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 SD Baru Kabupaten Sleman. Teman-teman, sebelum Bu Lina tampil, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Pada Bu Lina kami silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan nikmat, kesehatan, kewarasan, kesempatan sehingga Bapak Ibu semua bisa hadir dalam acara in-house training menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya, Lina Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 SD Idea Baru Kabupaten Sleman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mudawati Sarjana Pendidikan. Yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat SD Idea Baru. Saya di sini akan memberikan materi tentang budaya positif. Budaya-budaya positif apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah konsep-konsep inti tentang budaya positif yang meliputi paradigma baru pendidikan,
disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa istilah yang Bapak Ibu guru semua baru mendengar kali ini, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama pada slide selanjutnya. Poin 1, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru hebat semua, kita sekarang sudah pada penerapan implementasi kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Mau tidak mau kita harus mempunyai paradigma baru tentang pendidikan, yaitu apa? Pembelajaran berparadigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Adalah sebuah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Kita tahu kebutuhan peserta didik satu dengan yang lain dalam satu kelas yang kita ampu itu berbeda. Nah, di kurikulum merdeka, guru harus mempunyai sebuah paradigma baru, yaitu bisa mengakomodir kebutuhan siswa itu sesuai dengan kecepatan belajarnya. Karena memang kita tahu ada siswa yang mempunyai kecepatan belajar itu cepat, ada siswa yang mempunyai kecepatan belajar itu lambat. Nah, implementasi kurikulum merdeka itu menuntut seorang guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di mana muara akhirnya itu untuk membentuk seorang pelajar yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja karakter profil pelajar Pancasila yang didengungkan di kurikulum merdeka? Yaitu 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Kenalan kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Bergotong royong. Tentunya karakter itulah yang akan kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Poin kedua, tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi, ada seorang pakar pendidikan bernama William Glasson itu mengarang tentang sebuah teori kontrol. Nah, apa miskonsepsi yang sering timbul di sebuah teori kontrol? Yaitu 1. Tentang ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya seorang guru itu tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada murid. Seandainya murid itu mau menuruti keinginan guru, itu sebenarnya murid itu sedang memberikan kesempatan guru untuk mengontrol dia, untuk mengontrol dirinya apa melaksanakan keinginan yang disuruh oleh guru. Jadi motivasi itu motivasi yang ditimbulkan dari dirinya itu adalah motivasi eksternal. Mungkin dia takut dimarahi, mungkin dia takut dihukum. Itu sebenarnya sebuah ilusi untuk memaksakan murid mempunyai sebuah keyakinan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa maksudnya? Mungkin ada juga untuk mendisiplinkan murid, guru itu memberikan reward. Misalnya, anak-anak jangan ramai ya. Nanti kalau kalian bisa mengerjakan dengan baik dan tenang, kamu tak beri bintang. Kalau bisa mengerjakan sempurna, tak beri bintang 1. Terus atau diberikan reward berupa hadiah. Karena ada seorang guru yang punya tipe seperti itu. Suatu ketika guru tersebut misalnya tidak hadir, sehingga dicarikan guru yang menggantikan di kelas tersebut. Nah, guru yang menggantikan di kelas tersebut tidak tahu konsep apa yang dibangun untuk mendisiplinkan murid pada saat jam pembelajaran. Nah, maka saat itulah murid-murid itu bingung. Kok aku nggak diberi bintang? Kok aku nggak diberi reward? Kok aku nggak diberi hadiah? Nah, maka kadang ilusi bahwa semua penguatan
positif, efektif, itu bermanfaat, itu kadang gagal di tengah jalan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada juga seorang guru yang mempunyai tipe seperti ini. Ketika murid melakukan kesalahan atau ketika murid tidak melakukan disiplin dalam pembelajaran, dia itu tidak membentak, tidak menghukum, tetapi dia malah berkata dengan halus. Tapi kata-kata halus itu bisa menghujam hati seorang siswa, membuat dia itu merasa bersalah, membuat dia itu merasa minder, membuat dia itu merasa tidak percaya diri. Nah, hal ini juga tentunya tidak efektif untuk seorang murid menumbuhkan sebuah motivasi internal untuk mempunyai karakter yang positif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita adalah seorang guru. Mungkin kita beranggapan bahwa kita berhak memaksa murid untuk menjadikan murid itu lurus. Murid itu bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, tetapi kalau kita melaksanakan seperti itu, pada akhirnya kita itu sebenarnya membangun hubungan permusuhan dengan murid. Ada juga murid yang tidak terima ketika sudah lulus, guru kalian dia semangatnya menghukum aku. Mungkin itu juga akan teringat-ingat. Mungkin ada bapak ibu guru yang masih terkesan ketika mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, mungkin pernah sangat teringat dengan guru yang menghukumnya. Apakah pernah ada yang seperti itu? Pernah. Nah, itu jadi kalau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu sebenarnya membangun hubungan permusuhan dengan siswa. Lalu, bagaimana kita mengubah paradigma tersebut? Yaitu kita harus mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Contoh, stimulus respon, kita itu menganggap kebutuhan kita itu sama. Padahal yang sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang itu melihat itu sesuatu yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang kita. Kita itu dipandang oleh orang lain itu harus dengan sudut-sudut yang berbeda. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang selama ini kita lakukan. Ya, kenapa ya Bapak Ibu? Jadi kita kalau anak itu berbuat buruk, itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, anak berbuat tidak baik, anak berbuat salah, itu pasti dia mempunyai tujuan tertentu. Kemudian, menurut teori stimulus respon, itu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, jika kita membujuk siswa itu gagal, maka berarti kita memaksakan. Ternyata yang benar adalah kita harus menumbuhkan kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam posisi stimulus respon, itu model berpikir yang ditumbuhkan ke anak itu adalah menang atau kalah. Tetapi menurut teori kontrol yang betul adalah model berpikir semua menang dan menang. Kemudian poin yang selanjutnya tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa hadiah, tanpa sanksi atau hukuman. Jadi disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik. Nah, karena kita berusaha
didik, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan disiplin positif sekali lagi menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik untuk berkarakter yang baik. Next, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebenarnya dari teori kontrol itu ada 6 konsep kebajikan institusi atau organisasi. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh, yaitu dari karakter nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, dari IPO Primary Years Program, dan dari life skill atau keterampilan hidup. Apa nilai-nilai kebajikan yang akan diwujudkan di profil pelajar Pancasila? Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau IPO Primary Years Program, apa yang ingin diwujudkan tentang nilai-nilai kebajikan? Ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu apa nilai-nilai kebajikan dari life skill atau keterampilan hidup? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari 6 teori kontrol tentang nilai-nilai kebajikan, ternyata dari Menteri Pendidikan itu yang dipilih apa Bapak Ibu? Yang dipilih adalah karakter profil pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan melalui implementasi kurikulum Merdeka, yaitu poin selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan sesuatu itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan yang ia inginkan. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seorang anak misalnya, dia mengambil makanan temannya. Dia tentunya mempunyai tujuan dari apa yang dia lakukan. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, mungkin dia merasa lapar. Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan manusia yang ingin dia penuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima meliputi rasa diterima menjadi bagian dari kelompok, merasa dihargai, merasa diberi kasih sayang oleh orang lain. Penguasaan, apa kebutuhan dasar tentang penguasaan? Keinginan untuk diakui, keinginan untuk memimpin orang lain, keinginan untuk mempunyai harga diri, keinginan untuk dihormati. Kemudian kebebasan, apa saja kebutuhan dasar tentang kebebasan? Mandiri, kebebasan mencoba hal yang baru, mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi kita bebas mengendalikan diri sendiri. Kemudian kebutuhan dasar tentang kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme, dan bercanda. Itu adalah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh masing-masing orang. Apakah anak juga butuh 5 dasar kebutuhan itu? Iya, mungkin tarafnya yang berbeda dengan kita seorang guru. Poin selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dikategorikan dalam 3 kategori. Yang 2 itu motivasi yang timbul secara eksternal. Yang ketiga itu motivasi yang timbul secara internal. Nah, yang poin ketiga inilah yang akan kita tumbuhkan dalam murid-murid kita, dalam diri murid-murid kita. Yang merupakan motivasi eksternal itu apa?
ketika anak melakukan sesuatu, itu mungkin dia hanya ingin menghindari hukuman. Aku tak ngarep PR supaya apa? Aku tidak dihukum bu guru. Nah itu kan berarti motivasinya eksternal. Takut dimarahi bu guru, takut dihukum bu guru. Itu bukan motivasi internal dari dirinya. Lalu yang kedua, aku tak ngarep PR supaya aku dapat hadiah dari ibuku. Aku tak rajin belajar, aku ingin diberikan sepatu baru. Itu motivasi eksternal. Nanti setelah anak itu mendapatkan apa yang ia inginkan, biasanya kebiasaan positif yang ia lakukan itu mandek atau berhenti. Nah, tujuan kita sebagai guru adalah ingin menumbuhkan motivasi internal dari siswa, yaitu di poin nomor 3. Apa motivasi internal itu? Ketika anak itu melakukan sesuatu, harapannya adalah mereka itu melakukan berupa motivasi dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh, saya tak datang tidak terlambat misalnya. Nah, itulah nilai-nilai diri kita sendiri. Itu adalah motivasi internalnya seperti itu. Kalau saya tak datang terlambat, nanti tidak takut dimarahi kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasinya masih eksternal. Tapi kalau motivasi internal saya tidak datang terlambat karena diri sendiri, saya menghargai diri sendiri, insya Allah itu akan lanjut atau akan bertahan lama. Tujuannya seperti itu. Lalu kita akan membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah mendengarnya. Hukuman itu dilaksanakan secara tidak terencana atau tiba-tiba. Karena ketika anak melakukan kesalahan, itu kan tentunya apa yang ia dapatkan itu kan tidak terencana atau tiba-tiba. Nggak tahu nanti mau dihukum apa oleh bu guru, mau dihukum apa oleh pak guru. Itu artinya hukuman itu tidak terencana. Dan siswa juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Itu namanya hukuman. Dan hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis atau hukuman verbal berupa kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi itu artinya terencana. Konsekuensi itu artinya sudah ada peraturannya dan anak sudah tahu kalau kamu melakukan A maka akibatnya B. Anak sudah tahu seperti itu. Dan dengan adanya peraturan atau konsekuensi ini, anak dibuat tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Karena apa? Karena guru tetap berpatokan pada peraturan-peraturan yang ada. Nah, kalau yang ketiga ini namanya restitusi. Jadi di implementasi kurikulum Merdeka kita dituntut untuk bisa menumbuhkan restitusi di lingkungan kondisi belajar mengajar kita. Apa itu restitusi? Yaitu sebuah proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang muncul dari dirinya sendiri. Murid diberikan kesempatan untuk mempunyai solusi atau bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian apa itu restitusi? Adalah sebuah proses kolaborasi bagi murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan hukuman atau menerapkan konsekuensi peraturan yang sudah kita buat. Itu kalau bisa kita menerapkan restitusi. Nanti prosesnya di slide selanjutnya ada contohnya. Kemudian poin yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu guru seorang penghukum, guru seorang pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai seorang manajer. Apa itu guru seorang penghukum? Guru seorang penghukum itu adalah seorang guru yang selalu memaksakan pada murid, yang selalu memaksa murid untuk melakukan ini dan itu. Biasanya, oh alah kamu lagi, olah kamu
Ada juga guru yang dengan tipe seperti ini. Nah, guru ini biasanya dia tidak berkata lembut seperti tadi ya, tapi kelembutan kata-katanya itu membuat siswa itu merasa bersalah, sehingga apa? Dia itu merasa minder. Ya udah nak, kamu nggak apa-apa, nanti kita perbaiki bersama-sama. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kalau ketahuan ibumu bagaimana? Nah, itu merasa anak membuat bersalah. Ada juga tipe guru yang seperti itu. Yang ketiga, tipe guru sebagai teman. Oh nggak apa-apa, nanti ibu bantu. Ada guru yang seperti ini, tapi dengan posisi-posisi seperti itu tidak bisa menimbulkan motivasi internal siswa untuk dia mencari solusi di masalahnya. Ada juga guru sebagai pemantau. Guru pemantau ini adalah guru yang menerapkan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Kalau anak berbuat salah, A, akibatnya ada B. Seperti itu. Jadi guru melaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Lalu apa posisi yang terbaik? Posisi yang terbaik adalah guru sebagai seorang manajer. Apa itu? Guru bekerja sama dengan murid untuk membentuk karakter murid, mencari solusi atas masalah yang ia lakukan, mendidik atau memberi kesempatan murid untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang ia buat. Nah, inilah yang disebut dengan seorang guru sebagai manajer. Ini Bu Rina memberikan sebuah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai seorang penghukum, dia pasti akan berkata ini, kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas, kamu lagi yang pakai seragam. Nah, itu berarti dia posisinya sebagai seorang guru penghukum. Kalau dia posisi guru pembuat merasa bersalah, yang dikatakan beda lagi dengan suara lembut biasanya. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Gimana coba jika orang tua sampai tahu kamu begini? Nah, itu membuat anak-anak merasa bersalah, anak-anak merasa minder. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman bagaimana? Ayolah besok lagi memakai seragam yang terbit ya, demi ibu ya. Kamu ingat tidak bantuan ibu selama ini? Nah, misalnya ibu kan nutupi kesalahanmu supaya kamu nggak dihukum. Besok pakai lagi ya, pelan-pelan dia. Tuh, kalau dia sebagai teman. Kalau guru sebagai seorang pemantau, dia hanya bertanya dengan nada yang kata, nah peraturannya apa kalau hari Senin? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu nggak kalau nggak seragam sanksinya apa? Biasanya guru yang sebagai posisi pemantau itu dia berkatanya dengan nada yang datar. Nah, yang kelima adalah yang paling baik, itu posisi guru adalah sebagai seorang manajer. Nah, apakah kamu yakin jika kamu tidak seragam itu merupakan contoh siswa yang baik? Nanti siswa itu akan berpikir, aku nggak seragam, berarti aku nggak berkarakter, berarti aku bukan siswa yang baik, berarti aku belum bisa mewujudkan nilai-nilai diriku sendiri sebagai siswa yang baik. Kita ajak komunikasi. Jadi posisi guru dituntut seperti ini. Apakah kamu yakin? Apakah kamu meyakini bahwa ini seragam hari Senin? Apakah kamu mau memperbaiki besok Senin kamu bisa berseragam dengan tepat? Gitu. Jadi posisi orang guru sebagai manajer yang kita tumbuhkan itu seperti itu. Jadi kita mengajak komunikasi, mengajak berdiskusi supaya apa? Supaya siswa itu mempunyai motivasi internal untuk membentuk disiplin positif dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang coba Bapak Ibu semua, jika saya menuliskan seperti ini, posisi kontrol apakah aku? Coba, nanti Bapak Ibu guru tebak ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi gurunya apa? Betul, merasa bersalah, bahwa membuat dia itu merasa bersalah. Terima kasih Pak Sendiri. Yang kedua, ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu beresin. Teman, betul. Yang ketiga, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini?
manajer, luar biasa. Berarti teman-teman semuanya paham. Yang ketiga, kamu tahu jika kamu melakukan ini apa akibatnya? Berarti apa? Posisi guru sebagai apa? Penghukum. Bukan. Posisi sebagai kontrol nggak ada. Teman, pemantau. Coba next lagi ya ini. Nih, sebagai pemantau. Karena apa? Karena, kamu tahu jika kamu melakukan ini apa akibatnya? Berarti kan kalau melakukan A, konsekuensinya B. Gitu. Next, keliling lapangan 10 kali. Nah, ini penghukum. Berarti posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Lalu Bapak Ibu, yang poin yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan atau sebuah kata lain itu sebuah dari kesepakatan yang kita buat bersama siswa kita dengan kata-kata yang positif. Artinya apa? Kalau anak itu sudah mempunyai keyakinan yang ia buat dari diri sendiri dengan kata-kata yang positif, itu apa? Anak itu harapannya ingat bahwa dia itu mampu dan yakin untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kan muncul dari internal diri anak sendiri. Tapi kalau peraturan kelas berarti itu kan dua arah, dari guru dan dari siswa. Begitu. Jadi yang ingin ditumbuhkan, diimplementasikan di kurikulum merdeka itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kemudian contoh pembentukan keyakinan kelas. Saya kemarin juga sudah membentukkan keyakinan kelas di kelas 6B. Contohnya apa? Oh, jujur. Hanya satu kata yang sudah diingat, jujur. Berarti aku harus menjadi seorang yang jujur. Kemudian ada suka menolong, saling menghormati, saling menghargai, antusias dan semangat, tepat waktu, saling menyayangi, semangat berprestasi. Itu adalah hanya contoh dari yang dibuat oleh siswa kelas 6B. Jadi keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Dan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat. Berupa pernyataan universal, berupa pernyataan yang dibentuk dalam bentuk positif, tidak boleh kata-kata negatif. Jangan nyontek, tidak boleh. Yang dibuat dari berarti jangan nyontek apa? Jujur. Nanti anak akan teringat dengan sebuah kata-kata yang positif. Kemudian cara pembentukannya, semua warga kelas ikut berperan dalam pembuatannya. Kemudian setelah ikut berperan, itu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Oh, ternyata keyakinan kelas itu kok sudah 1 bulan, 2 bulan kok nggak bisa berjalan. Kita ingatkan lagi, kita buat lagi, kita buat keyakinan kelas bersama anak-anak untuk mengingatkan terus. Dan ini harus ditinjau secara berkala, ya Bapak Ibu, ini harus ditinjau secara berkala untuk mengingatkan bahwa keyakinan kelas itu mereka yang buat. Kalau mereka yang buat berarti mereka harus melaksanakan. Biasanya kalau dicontohkan dalam pendidikan guru penggerak yang sudah saya peroleh, itu kita sepakat berarti siswa tanda tangan pembuatan keyakinan kelas. Kamu sudah tanda tangan berarti kamu sudah sepakat. Ya, kita hanya berusaha ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh seorang guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 kategori. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang keempat, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah hal yang baru yang Bapak Ibu semua terapkan di kurikulum merdeka. Itu ketika siswa ada sebuah masalah, guru diharapkan bisa menyelesaikannya dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa saja? Kita bahas. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu berdasar prinsip bahwa seseorang membuat kesalahan itu proses belajar. Tidak mungkin kok siswa itu benar terus, itu tidak. Pasti seorang siswa itu
mahasiswa karena dia itu proses belajar. Nah, lalu apa yang guru katakan ketika dia menstabilkan identitas? Ini seorang guru bisa berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita juga pernah berbuat salah, ya kan? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini bersama-sama. Jadi kita menstabilkan identitas. Artinya apa? Anak-anak itu tidak langsung kowe meneh gitu. Tapi kita menstabilkan identitas anak-anak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jika anak melakukan sesuatu yang menyimpang keluar dari garis rel yang sudah dilakukan, tentunya apa? Dia menginginkan sesuatu itu terpenuhi sebagai kebutuhan yang dia tuntut. Nah, di posisi ini guru apa yang dikatakan? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu ditekokin. Kamu pasti punya alasan mengapa kok kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi dirimu sendiri. Ini tergantung kesalahannya apa. Maksudnya dia itu melakukan kesalahan apa. Nah, ini kalimat-kalimat yang wajar diucapkan oleh guru. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa kita bisa mempunyai motivasi intrinsik. Nah, kita menemukan ini Bapak Ibu. Apa nilai yang bisa kita percaya sebagai keluarga atau kelas? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa harapan kamu tentang kelas kita yang ideal? Apa harapan kamu untuk bisa merubah atau untuk memperbaiki kesalahan ini? Kamu ingin menjadi seorang pribadi yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan bagaimana anak itu mencari solusi tentang memperbaiki kesalahan yang sudah ia buat. Itu tentang segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas adalah sebagai berikut. Waalaikumsalam. Oh ya, kenapa Mas Rio kok terlambat? Oh ya, baik, silakan duduk dulu. Nanti kita selesaikan masalah keterlambatanmu di kantor guru. Silakan duduk. Baik anak-anak, kita tetap melanjutkan pelajaran. Nanti masalah keterlambatanmu itu kita akan menyelesaikan di kantor. Kita lanjutkan pelajaran ya. Apakah Mas Rio tahu Mas Rio Burina panggil ke sini? Ya. Apakah datang terlambat itu salah atau benar? Salah. Nah, salahnya apa? Memang datang tidak tepat waktu ke sekolah itu adalah sebuah kesalahan karena sudah menyalahi dari kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Sebenarnya Burina di sini tidak ingin mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, karena Mas Rio sudah mengakui bahwa melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya tuh karena saya terlambat datang ke sekolah. Mengapa kok terlambat datang ke sekolah? Karena saya tadi bangun kesiangan. Mengapa kok bangun kesiangan? Karena tadi malam Tidurnya kemalaman. Berarti besok-besok lagi jangan tidur kemalaman ya. Kenapa kok Mas Rio tidur kemalaman? karena saya bermain handphone terus-menerus. Mas Rio tahu nggak kalau bermain handphone terus-menerus tuh matanya bisa menjadi sakit? Nah, berarti besok Mas Rio bisa nggak tidur lebih sore lagi, misalnya jam 8 atau jam 9 sehingga besok tidak bangun kesiangan? Bisa. Baik. Nah, Bu Rina ingin tahu
alasan Mas Rio kok selalu main handphone secara terus-menerus itu apa? Karena saya bermain game itu menyenangkan dari kalau Oh, baik. Apakah bermain game itu bisa dibatasi, misalnya hanya 1 jam atau 2 jam saja? Baik. Nah, kalau bisa, apakah Mas Rio yakin besok bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu? Nah, Mas Rio tahu kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat? untuk datang ke sekolah tepat waktu. Oh, baik. Yakin ya besok bisa datang sekolah dan tidak terlambat lagi ya? Nah, baik. Bu Rina mengucapkan terima kasih karena Mas Rio sudah menyadari kesalahannya dan usaha untuk memperbaiki kesalahan karena sudah tahu apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ya. Nah, kalau yakin bisa memperbaiki kesalahan dari diri sendiri itu jauh lebih baik, ya. Yakin ya? Ya. Coba tos dulu. Ya, bisa ya besok memperbaiki kesalahan ya. Ya, terima kasih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari kelas 6B. Jika saya bersalah, Bunda tidak memberikan hukuman kepada saya. Namun Bunda malah memberikan kesempatan untuk saya memperbaiki kesalahan saya sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Saya yakin saya akan bisa melakukannya. Terima kasih Bu Rina. Mas Aksa, Mbak Faiza, dan Mbak Dinda, kalian tahu kenapa Bu Rina panggil ke sini? Kenapa? Bertengkar. Nah, coba sekarang Mas Aksa ceritakan kenapa bisa bertengkar. Tapi kan baru bercanda, terus dikejar, jadikan pojok bata itu ditambahin, tak bales. Mbak Faiza, benar kamu melakukan seperti itu pada Aksa? Yang jambak siapa? Berdua. Kemudian Aksa membalas. Ya, apakah melakukan hal itu salah atau benar? Mbak Faiza, kalau kamu jambak Aksa itu salah apa benar? Salah. Bu Rina tahu Mas Aksa membalas itu adalah dalam rangka mempertahankan diri. Benar? Benar. Tetapi apakah jika kamu seorang laki-laki, 2 orang temanmu perempuan, itu kamu bisa merasa lebih baik tidak melakukan membalas atau membalas? Coba kamu renungi dari diri ini. Posisi kamu seorang laki-laki, ini adalah perempuan. Tadi awalnya hanya mainan. Seorang laki-laki itu pelindung, tahu nggak pelindung? Tahu ya? Berarti kamu tadi membalas itu hanya dalam rangka mempertahankan diri, betul? Betul. Tapi kamu tahu janjane nek membalas ngantemi anak perempuan atau jambak anak perempuan itu perbuatan tidak baik. Tahu ya? Karena seorang laki-laki itu pelindung ya. Tahu. Nah, kalau tahu, coba Bu Rina ingin tahu kira-kira yang akan dilakukan Mas Aksa apa, yang akan dilakukan Mbak Faiza apa. Karena tadi kamu kan yang memulai, dia hanya usaha untuk mempertahankan diri. Dari Mas Aksa dulu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Diam aja. Dia bisa sakit loh. Diam ya sakit. Kemudian Mbak Faiza, kira-kira bagaimana? Tidak mulai duluan. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita harus saling apa? Saling menyayangi. Kita dari Mas Aksa dulu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Diam aja. Dia bisa sakit loh. Diam yang sakit. Kemudian Mbak Faiza, kira-kira bagaimana?
di awal itu kan sudah membuat sebuah kesepakatan kelas, saling menghargai, saling menyayangi, karena kita adalah keluarga. Nek ngantek bertengkar, ngantek antem-anteman, ngantek jambak-jambakan, itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat apa bukan? Bukan. Apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki diri sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Minta maaf. Mbak Faiza mau minta maaf. Coba sekarang Bu Rina mau tahu bagaimana Mas Aksa minta maaf dan Mbak Faiza minta maaf. Coba dilakukan. Mbak Dinda. Nah, sekarang kalian kan sudah maafan. Apakah kalian tetap akan berteman menjadi sahabat sejati? Kita teman satu kelas. Kita kan teman yang sudah mempunyai keyakinan kelas bahwa kita itu akan saling menghargai, akan saling menyayangi, dan akan saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Dewa Ramadan, kelas 6B, murid Bu. Saat saya ada masalah tidak langsung dihukum, tetapi Bu Rina menenangkan saya terlebih dahulu. Saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan benar sesuai keyakinan kelas. Saya percaya bahwa masalah bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, saya hanya berusaha untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di kelas ketika saya menghadapi hal-hal yang tersebut, bahwa kita ketika melihat anak melakukan penyimpangan atau anak melakukan sebuah kesalahan, itu kita berusaha melakukan dengan jalan segitiga restitusi, di mana posisi seorang guru adalah posisi manajer, sehingga harapannya ya, tumbuh motivasi internal dari siswa tersebut untuk melakukan kebajikan atau melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini bersama, yang sudah dibuat sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang ia miliki dari diri sendiri. Dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya mempunyai apa Bapak Ibu? Mempunyai kompetensi kepribadian dan sosial yang mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti di kelas setelah menerima penyebaran pemahaman tentang budaya positif ini, harapan kami adalah Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan tentang segitiga restitusi ini ketika menjumpai siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau siswa yang melakukan kesalahan. Harapannya seperti itu. Harapannya siswa kita menjadi siswa yang berkarakter dan bertanggung jawab. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menjadi seorang among belajar? Among itu apa artinya? Among itu ngomong bahwa kita itu menuntun siswa untuk berusaha mempunyai karakter-karakter yang baik, karakter yang jujur, karakter yang santun, karakter yang disiplin, bertanggung jawab, sehingga anak didik kita tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tentang penerapan pemahaman budaya positif di materi yang sudah saya terima di modul 1.4 di dokumen guru penggerak. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rina Lestari atas pemaparannya. Dua kata buat Bu Rina dari saya, luar biasa. Ya, karena Bu Rina memberikan pandangan-pandangan kepada kita bagaimana menjadi guru yang ideal. Dan jujur Bu Rina, saya jauh dari itu. Jadi mungkin kita semuanya memang harus banyak belajar. Baik, untuk acara selanjutnya
selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagaimana Bu Rina, mau langsung dijawab atau nanti dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya? Langsung jawab aja ya. Ya baik, silakan. Penanya yang pertama silakan bisa langsung angkat tangan. Saya persilakan. Pasal terima kasih atas waktunya. Baik, sedikit yang mungkin bisa kami tanyakan. Betul, memang dari inti dari apa yang disampaikan Bu Rina, intinya kita itu melihat sisi yang lain. Ada sisi yang lain yang mungkin yang tersembunyi yang nggak bisa kita. Memang itu untuk anak-anak kita sadari seperti itu. Tapi kenyataannya ketika realita di lapangan, terutama untuk kelas 1 dan sebagainya, mungkin bahasa masih terbatas dan sebagainya. Kira-kira seperti apa untuk kelas-kelas yang di bawah kelas 1, terutama yang masih belia sekali, masih ibu, masih ya gitu, seperti itu. Kalau untuk anak-anak besar memang kita ada sadari untuk menyadarkan, tapi ketika anak kecil tentu butuh keteladanan. Saat ini butuh apa ya? Dimulai dari orang dewasa dulu baru dia mencontoh. Mungkin itu boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sobiri. Yang dikatakan Pak Sobiri ini adalah betul. Yang sudah saya pelajari bahwa penerapan disiplin positif ini harusnya seorang guru itu bekerja sama dengan orang tua, terutama untuk anak-anak yang masih TK ataupun untuk SD kelas rendah Pak Sobiri. Jadi kemarin ketika kami berdiskusi itu juga ada yang bertanya seperti itu. Jadi yang paling benar untuk membentuk karakter yang baik, nilai-nilai kebajikan yang melekat di dalam diri siswa itu tidak bisa dibebankan hanya guru saja, tetapi memang itu dua arah, dari orang tua dan juga guru. Jadi untuk penerapan hal-hal ini, itu orang tua di rumah pun harus menerapkan hal ini, sehingga ketika seorang guru menerapkan posisi segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan anak yang dilakukan itu dengan keteladanan, itu tetap secara rutin, tidak hanya di sekolah tok, tapi di rumah tidak. Nah itu tidak akan membentuk karakter anak. Karena apa? Membentuk karakter kita tahu itu jauh lebih sulit daripada transfer pengetahuan. Mungkin buatan Bapak Ibu. Nah, maka dari itu memang untuk implementasi kurikulum merdeka, Ki Hajar Dewantara itu mengingatkan lagi tentang trilogi pendidikan. Bapak Ibu tahu apa itu trilogi pendidikan? Ya, peran bahwa yang berperan dalam mendidik anak itu bukan hanya guru, tetapi siapa Bapak Ibu? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua guru di sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Jadi memang untuk menumbuhkan karakter yang baik untuk anak-anak itu yang pertama memang dari orang tua lah yang bertanggung jawab. Ini terutama untuk siswa TK atau siswa SD kelas rendah itu sangat baik sekali, sangat manjur sekali jika karakter nilai-nilai kebajikan itu yang menumbuhkan adalah orang tua sendiri. Kalau di rumah dia sudah terbiasa dengan karakter yang baik, nanti di sekolah Bapak Ibu guru, Bu Paria, Pak Sobiri atau guru-guru kelas rendah yang lainnya itu tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal ngikuti aja. Anak-anak sudah mempunyai sebuah karakter yang baik. Itu memang harus butuh dua arah. Dan yang ketiga apa? Lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi sekarang di zaman ini bahwa kodrat zaman itu menuntut siswa harus pandai selektif memilih karakter-karakter yang baik. Nah, itu kan sangat berpengaruh sekali ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi itu memang kita harus bekerja sama ya Pak Sobiri, bekerja sama dengan orang tua wali. Mungkin jika ada siswa kelas rendah yang memang melakukan kesalahan, mungkin Pak Sobiri dan Bu Paria itu bisa memanggil orang tuanya, ditanya dari hati ke hati. Kemudian kita sama-sama mendidik putra-putri kita. Saya di sekolah, panjenengan di rumah. Begitu Pak Sobiri. Monggo. Ya silakan. Untuk pengalaman di kelas 1B, saya alhamdulillah sudah
sedikit menerapkan tadi kepada siswa yang mengalami kesalahan. Ini biasanya terjadi untuk kelas 1 itu lari-lari di kelas. Nah itu kebetulan beberapa minggu yang lalu juga ada yang lari-lari di kelas. Sakit, saya panggil. Kenapa kok kamu menangis, saya tanya. Tadi jatuh di mana? Di kelas. Lah kok bisa jatuh di kelas? Kenapa? Saya lari-lari di kelas, Bu. Oh gitu. Kalau jatuh gitu sakit tidak? Sakit. Yang rugi siapa? Saya. Besok diulangi lagi? Tidak, Bu. Nah, seperti itu. Nah, serang beberapa minggu lagi ganti orang yang lari-lari di kelas. Saya panggil lagi, ganti lagi yang namanya anak kelas 1. Lama-lama ya gurunya bikin strategi main kapok ki piye gitu. Itu saja bagaimana menanggulangi anak-anak yang dia tahu akibatnya, tapi ada anak lain yang ikut yang seperti itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Ini untuk khusus kelas 1, Pak. Sepertinya saya tidak tahu untuk kelas yang lain. Terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, itu tuh kan saya hanya menyampaikan penyebaran pemahaman tentang yang dilakukan oleh seorang guru. Yang paling baik ketika ada anak itu adalah melakukan segitiga restitusi jika anak melakukan kesalahan atau dia melakukan perbuatan menyimpang. Kalau ada anak yang seperti itu, hari ini ganti, hari ini ganti, hari ini ganti, ya kita sebagai seorang guru tetap harus gretek Bapak Ibu. Jadi solusinya memang kita menerapkan segitiga restitusi itu kepada semua siswa. Kita harus gretek karena memang apa? Tidak mudah membentuk sebuah karakter anak. Jadi memang anak kecil itu hari ini si A yang melakukan, besok si B, ganti si B. Padahal kasusnya sama. Nah, itu memang seorang guru itu tugasnya apa? Menumbuhkan keyakinan atau motivasi internal sehingga masing-masing anak itu berbuat baik sesuai dengan nilai keyakinan yang ia yakini. Mungkin yang dipanggil bupati hari ini si A, kan dia nggak tahu jangan-jangan kesalahan A itu apa, karena kan mungkin memang mengambil si B itu dia nggak lihat. Nah, jadi bupati juga harus berusaha menumbuhkan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan itu kepada siswa yang melakukan kesalahan. Harus gretek, harus sabar, karena memang guru-guru kelas rendah itu insya Allah diberikan kesabaran yang luar biasa. Ya, jangan gemes, jangan lelah Bu Maria. Insya Allah ada pahalanya sendiri Bu Maria. Semangat Bu Maria. Monggo ada lagi? Baik, sudah tidak ada pertanyaan teman-teman? Sudah, baik. Sebelum kita akhiri pemaparan dari Bu Rina, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Rina. Terima kasih banyak Bu Rina untuk pemaparan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita bisa ambil positifnya mudah-mudahan ya. Baik, kepada Bu Rina kami ucapkan terima kasih. Kita langsung ke acara terakhir ya Bu Rina ya, yaitu penutup. Kita tutup IHT hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Anak-anak, di awal pembelajaran kita pada pagi hari ini di semester ini, Bu Rina kembali memperbaharui sebuah kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Nah, kesepakatan di kelas kita ubah namanya dengan nama keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diwujudkan
sebuah kata-kata yang pendek, mudah diingat, dan harus dengan kata-kata yang positif. Tidak boleh kata negatif. Misalnya, jangan nakali teman, nggak boleh, tapi harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Misalnya menghormati teman, nggak boleh. Misalnya, nggak boleh nyontek, nggak boleh ngurut kancane. Berarti apa kata-kata positifnya? Kalian cukup nanti menuliskan ini di sini satu saja. Apa yang menurut kalian itu paling penting untuk kita laksanakan secara bersama-sama di kelas kita. Masing-masing anak boleh berbeda. Oh, aku sukanya harus menyayangi, menghormati, jujur, atau tepat waktu, antusias, sungguh-sungguh, semangat dalam belajar. Boleh. Nanti kita akan menyeleksinya mana dari keyakinan yang sudah kita buat yang akan kita terapkan di kelas. Setelah nanti kita seleksi, kalian harus menandatangani persetujuan kita dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Bisa? Bisa. Baik, kita mulai dulu ya. Kalian juga sampai balik tulis loh ya. Sampai balik, tulis. Kemudian kalau sudah silakan duduk. Kembali ke tempat duduk. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kalian. Mari kita cek apakah ada yang sama atau berbeda. Jika ada yang sama, maka akan diberikan amin. Bagi teman, belajar dengan semangat dan antusias, tolong menolong, menyayangi teman, menghargai teman, belajar dengan sungguh-sungguh, jujur saat mengerjakan tugas. Baik, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, yang lain intinya sama. Nah, kalau begitu silakan penandatanganan tugas, penandatanganan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ulang silakan dari tugas. Tadi kalian sudah menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Coba keyakinan kelas ini bisa kita dengarkan. Yang pertama adalah mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghormati dan menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati teman, belajar dengan semangat dan antusias, tolong menolong, menghargai. Dengan adanya kalian sudah tanda tangan, artinya kalian sepakat bahwa kita akan membuat kelas kita menjadi keyakinan. Keyakinan itu artinya kalian
Harapannya kalian bisa sukses besok ASCEBK. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rizky Bayu Saputra dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sidani Alsyawa dari kelas 6B. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Wisnu Rizky Purwanto dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Dewa dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nursyabani Putri Fajar dari kelas 6B. Sangat senang, Antusias, bahagia, semangat, senang, sangat penting, sangat penting, sangat penting. sangat penting, sangat penting. Agar saya menjadi lebih percaya diri, Agar anak-anak semangat dan berprestasi. Supaya anak-anak saling menghargai. agar anak-anak menjadi lebih tertib, Agar suasana kelas menjadi lebih nyaman.